Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di chapter 21 part yang kedua. Terakhir kita di slide nomor 10 ya. Itu yang ini. Saya slideshow dulu. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menjurnal transaksi ketika ada terjadi sewa menyewa, dan ini dari posisinya si lessee. Ingat ya teman-teman, lessee adalah si penyewa ya. Jadi ini jurnalnya kalau kita menyewa secara finance lease ya. If the lessee capitalizes all lease, the lessee records an asset and liability generally equal to the present value ya. Sudah dijelaskan. Jadi jurnalnya adalah si lessee mencatat lease equipment. Artinya dia mengakui bahwa asetnya bertambah ya, aset leasing tapi ya. Jadi nanti beda antara aset leasing sama aset milik perusahaan beneran gitu. Pasti ada kata-kata lease-nya ya. Dan ini kan aset bertambah, tapi utangnya juga bertambah. Lease liability artinya adalah dia masih punya utang untuk bayar sejumlah uang, karena itu kan namanya aset sewaan gitu ya. Kemudian ini dari segi si lessee. Bagaimana kalau dari segi lessornya? Lessornya ini ILFC, dia menyewakan. Maka kebalikannya, kalau kita punya utang di sini ya, lease liability, dia punya receivable atau piutang. Maka jurnalnya adalah lease receivable, dan kreditnya adalah equipment, karena dia equipmentnya sudah berpindah ke si Air France ini. Jadi di sini seperti transaksi jual beli sebenarnya, karena di sisi lessor itu equipmentnya berkurang, sedangkan di sisi lessee asetnya bertambah gitu ya. Berarti sebenarnya in substance dia itu kan seperti jual beli, makanya ya nggak sih yang di awal itu dibilang substance over form, seperti itu ya teman-teman. Jadi secara substansi dia itu seperti jual beli, tapi formnya bentuknya adalah sewa menyewa kayak gitu. Nah ini ada 4 kriteria ya kalau suatu transaksi mau dibilang mau dikelompokkan sebagai finance lease ya. Jadi IASB menentukan 4 kriteria ini, dan one or more must be met for finance lease accounting. Jadi kalau satu saja sudah terpenuhi, dia sudah bisa dibilang sebagai finance lease gitu ya. Jadi untuk membedakan antara finance dengan operating lease. Karena kita lihat kriteria yang pertama adalah lease transfer ownership of the property to the lessee. Jadi syarat utamanya adalah harus ada transfer ownership seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini ya. Equipment di sini berpindah dari si ILFC ke si Air France. Nah, kalau sudah ada transfer ownership, sudah pasti dia finance lease. Tapi kalau kita hanya nyewa sebulan, seminggu, maka tidak akan ada itu namanya transfer ownership. Jadi itu pasti masuk operating lease. Nah, syarat yang kedua adalah lease contain a bargain purchase option. Jadi di kontrak leasingnya itu ada option atau pilihan untuk membeli gitu. Jadi ada opsi bahwa ini nyewa aja atau bisa dibeli di akhir periode kayak gitu. Kemudian di kriteria yang ketiga adalah lease term is for major part of the economic life of the asset. Lease term itu adalah waktu sewanya. Jadi maksudnya waktu sewa itu adalah major part, sebagian besar dari umur aset. Maksudnya apa? Misalnya gini, kita menyewa mobil. Umur aset mobil itu kan 8 tahun ya, 8 atau 6 sampai 8 tahun. Nah, kita menyewa 7 tahun. Bayangkan 7 tahun, sedangkan umur mobilnya itu 8. Berarti kan 7 tahun ini adalah major part dari economic life si mobil. Bisa dikatakan bahwa kita itu udah hampir membeli gitu ya, bukannya nyewa lagi gitu. Makanya itu akan dia nanti masuk ke finance lease, seperti itu ya. Begitupun dengan gedung misalnya. Gedung kan umurnya 20 tahun nih. Atau 10 sampai 20 tahun gitu ya. Dan ternyata kita nyewanya itu 15 tahun gitu. Berarti itu sudah bisa dipastikan sebagai finance lease. Nah, biasanya major part ini berapa sih ukurannya? Kalau di Amerika itu dia pakai angka 75%. Ini ya patokannya. Minimum. Jadi misalnya kita menyewa sesuatu, entah aset, entah dia itu mobil, entah dia gedung gitu ya. Nah, sewanya itu ternyata 75% waktunya itu 75% dari umur aset itu, maka sudah bisa dipastikan sebagai finance lease seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah present value of the minimum lease payment amounts to substantially all of the fair value of the lease asset. Nah, ini sama mirip. Jadi present value dari minimum lease payment-nya itu jumlahnya tuh substantially all of the fair value. Jadi jumlahnya tuh hampir-hampir kayak kita beli gitu. Jadi kan kita bayar sewa nih tiap bulan atau tiap tahun gitu ya. Nah, ketika di present value kan, ternyata jumlahnya tuh hampir-hampir mirip gitu ya, mendekati dengan harga asetnya itu. Misalkan sebuah mobil harganya 500 juta gitu ya. Terus kita nyewa mobil itu tiap tahun bayar 80 juta, 80 juta, 80 juta gitu misalnya, atau 100 juta gitu. Nah, ketika di present value kan ternyata jadinya 400 sekian gitu. Nah, 400 juta itu kan hampir mendekati 500 ya nggak? Maka ini sama aja kayak beli kan gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi ternyata pembayaran sewanya itu kalau di present value kan minimum lease payment-nya itu hampir sama ya, mendekati fair value dari asetnya. Seperti itu ya. Jadi ada 4 syarat ini. Dan kalau satu saja sudah terpenuhi, dia sudah bisa masuk ke finance lease. Kita langsung lihat aja di sini bagannya ya. Leases that do not meet any of the 4 criteria are accounted as operating lease. Jadi kalau dia tidak masuk ke 4 tadi, maka dia namanya operating lease. Jadi di sini kita lihat ada lease agreement. Pertama kita harus scanning pertanyaan, apakah dia ada transfer ownership? Ada. Berarti langsung masuk finance lease. Tapi kalau nggak ada, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nggak ada transfer, tapi ada pilihan nggak untuk membeli? Ada. Oh, ada. Berarti ke sini. Tapi kalau nggak ada, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah masa sewanya itu sebagian besar mendekati umurnya? Iya. Kalau iya, berarti dia finance lease. Tapi kalau enggak, lanjut ke pertanyaan terakhir, apakah present value-nya mendekati fair value-nya? Iya. Kalau iya, berarti finance lease. Kalau enggak, masuk ke operating lease. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah detail dari 4 kriteria tadi, dan itu sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau transfer of ownership ini easily implemented, maksudnya gampang lihatnya ya. Ada transfer nggak? Kalau nggak ada, oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau ada, udah pasti dia masuk ke finance lease. Kemudian di bagian purchase option, ini tadi ya, option untuk membeli di akhir periode kayak gitu ya. Kemudian ini tadi yang saya bilang economic life itu adalah umurnya ya. Jadi umur aset tadi, apakah dia masa sewanya mendekati umur aset atau enggak. Oke, nah ini adalah ilustrasinya. Kita lihat ya. Carrefour leases Lenovo PC for 2 years at rental 100 euro per month. Jadi Carrefour ini menyewa PC-nya Lenovo. Jadi Lenovo kan penghasil PC ya, manufacturer. Kemudian dia sewa PC-nya 2 tahun, dan tiap bulan dia bayar 100 euro per komputer. Dan setelah 2 tahun dia bayar hanya 10 per bulan. Jadi dia nyewanya 4 tahun gitu ya. The lease clearly offers a bargain renewal option. The lease term is considered to be, pertanyaannya adalah lease term-nya itu berapa gitu kan. Ini 2 tahun, ini 2 tahun. The lease clearly offer bargain renewal option. Jadi leasingnya menawarkan penawaran renewal setiap, maksudnya bisa diperbarui terus kayak gitu. Nah, lease term-nya itu berapa lama? Jawabannya 4 years ya. Jadi dia kan nyewa 2 tahun 100 per bulan, kemudian 2 tahun lagi tapi harganya turun jadi 10, terus bisa diperbarui nih optionnya bargain renewal. Nah, jadi list term-nya yang mana nih gitu. Kita pakai yang sudah ada dulu, yaitu 2 tambah 2, 4 gitu ya. Nah, ini adalah kapitalisasi kriteria yang terakhir, yaitu recovery of investment test, minimum lease payment, dapat dari mana gitu ya. Tadi kan kriteria yang terakhir adalah present value dari pembayarannya itu mendekati fair value gitu ya. Nah, cara ngitungnya adalah kita pakai nanti minimum rental payment, nanti ada istilahnya namanya guarantee residual value, kemudian ada penalti atas kegagalan untuk memperpanjang, dan ada yang namanya bargain purchase option. Kemudian ada biaya-biaya selain itu ya,
ada biaya asuransi, maintenance, dan pajak. Nah, ini semua harus di-exclude dari present value ketika menghitung minimum lease payment-nya, maksimal pembayarannya ya. Jadi nanti kan kalau misalnya kita sewa menyewa, nanti ada pajaknya, ada maintenance asetnya, ada asuransi, semua itu harus dikeluarin dulu ketika kita menghitung present value-nya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini ketika mempresent value, teman-teman butuh bunga kan, rate-nya kan. Kalau di bonds, teman-teman pakai apa? Pakai market rate atau effective interest rate. Nah, di sini kita pakai ada dua jenis, yaitu implicit interest rate dan incremental borrowing rate. Bedanya apa sih gitu ya? Nah, implicit itu adalah lessee compute the present value of the minimum lease using the implicit rate. Implicit rate itu adalah benar-benar rate yang dipakai oleh lessor ya. Rate yang dipakai lessor untuk mengambil keuntungan gitu. Jadi kan lessor itu pasti kalau nyewain harus dapat untung dong. Nah, dia pakai namanya implicit interest rate. Nah, di sini implicit itu adalah rate yang benar-benar dipakai gitu ya. Tapi kalau dalam beberapa kasus sulit kan bagi lessee, karena kan lessee itu kan yang nyewa ya. Kalau kita nyewa, emang kita bisa tahu nih si orang yang menyewakan barang ngasih kita charge berapa sih gitu kan, atau keuntungannya gitu. Kadang kan nggak semudah itu ya. Nah, kalau nggak tahu, kita pakai yang namanya incremental borrowing rate. Apa itu incremental borrowing rate? Pokoknya dia pakai nilai pasar gitu ya. Jadi kalau implicit itu yang beneran, incremental itu jika implicitnya tidak diketahui nilainya. Jadi kalau di soal dia akan kasih tahu ya. Nah, ini asset and liability accounted for differently. Jadi aset dan utang dicatat mana yang lebih rendah ya. Kita pilih yang lebih rendah antara present value atau fair market value dari asetnya. Jadi kan nanti kita ngitung nih present value dari pembayaran yang tiap tahun. Misalnya kan gini ya, kita nyewa. Ini kan tadi bayar nih misalnya 90 euro. Tadi 900 misalnya. 900, ini 900. Nah, ini sewa. Ini kita present value kan. Maju gitu ya. Kayak gitu. Nah, yang present value itu dapatlah ini yang nomor 1. Nah, kita harus bandingkan 1 dan nomor 2, mana yang lebih rendah itulah yang dicatat. Antara fair market value atau present value-nya. Nah, ini depreciation period. Ternyata kalau kita sewa aset leasing, kita harus catat biaya depresiasinya juga, karena kan aset itu sudah jadi seolah-olah ya miliknya si lessee gitu ya. Makanya kita harus depresiasi asetnya. Misalnya perusahaan menyewa mobil selama 5 tahun atau 7 tahun gitu ya. Nah, walaupun dia masih bayar tiap bulan gitu ya, si mobilnya maksudnya seolah-olah belum lunas, kita harus tetap catat depresiasinya. Depresiasinya itu adalah seumur asetnya ya. Tapi itu kalau leasingnya mentransfer ownership. Tapi kalau tidak ada transfer ownership, maka depresiasi sesuai umur sewanya gitu ya. Kebayang nggak? Jadi gini misalnya, kita menyewa mobil dan di agreement-nya mobil itu akan jadi milik perusahaan di akhir periode sewa. Maka kita padahal nyewanya 5 tahun gitu ya, tapi umur mobilnya 8 tahun, berarti depresiasinya seumur mobilnya 8. Karena sudah ada transfer ownership gitu ya. Ini 5, ini 8. Kita pilih yang 8. Sedangkan yang ini, kalau tidak ada transfer ownership, kita pakai yang 5. Ya, depreciate over the term of the lease gitu ya. Pokoknya keywordnya adalah kalau dia transfer, nanti asetnya jadi milik si lessee, maka kita pakai umur aset. Ya nggak sih? Karena kan ini lebih panjang ya. Kan nanti akan jadi milik kita nih mobil. Tapi kalau enggak, kita pakai yang umur sewa. Karena nanti ketika asetnya dibalikin ya kita sudah tidak akan mencatat apa-apa. Seperti itu. Nah ini kita akan menggunakan effective interest method. Jadi nanti kalau teman-teman ingat cara menghitung bonds, kemudian kemarin ada di revenue atau di chapter apa ya, yang pakai tabel juga itu. Nah itu sama ya tabelnya, kita pakai metode effective interest. Kemudian nanti ada depresiasinya juga. Nah ini ada contoh soalnya. Kita akan latihan bagaimana cara menjurnalnya di video yang selanjutnya. Terima kasih.